Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai ibadah persekutuan doa pagi hari ini dengan menaikkan pujian kurangkai air mataku jadi permata. Kita naikkan pujian ini. Kurangkai air mataku jadi permata, kau ubah kabut hitamku menjadi sutra, kau tahirkan kesukaran, kau ubah jadi bintang-bintang, kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanku, pergi jalanku, seperti langit dan bumi jadi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan, kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus, betapa punya teman setia seperti Tuhan, kau rangkai air mata jadi permata. Kau rangkai air mataku jadi permata, kau ubah kabut hitamku menjadi sutra, kau tahirkan kesukaran, kau ubah jadi bintang-bintang, kau rangkai air mata jadi permata, kau rangkai air jadi permata. Mari Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu.
Tuhan, terima kasih Allah Bapa, Kau mengumpulkan kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami boleh tidur ya Tuhan dengan nyenyak, bangun dalam keadaan sehat walafiat ya Tuhan. Kami boleh menghirup udara yang segar di pagi yang cerah ini ya Tuhan. Kami sambut pagi ini dengan penuh sukacita. Damai, sejahtera, dan kebahagiaan datangnya daripadamu ya Tuhan. Terima kasih Allah Bapa. Kau telah mengumpulkan kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami bersekutu bersama-sama ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan menaikkan doa-doa kami, pujian-pujian kami, serta mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Nikolas ya Tuhan. Berkati Nikolas ya Tuhan dengan persiapan-persiapannya ya Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan datangnya daripadamu ya Tuhan. Berkati lidah bibirnya ya Tuhan. Biarlah segala firman yang keluar ya Tuhan datangnya daripadamu. Dan kami yang mendengarnya ya Tuhan, buka hati dan pikiran kami agar kami siap mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu pagi hari ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan pujian Hatiku Percaya. Saat kita melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kami silahkan Kak Niko untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Windiati yang sudah memimpin kita dalam pujian dan doa tadi. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu. Mari kita berdoa.
Bapa yang di surga, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh kembali lagi bersekutu bersama. Sebentar lagi kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami boleh mengerti, memahaminya, dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terlebih urapi hamba-Mu yang akan Engkau pakai untuk memberitakan firman-Mu ini, agar boleh menjelaskan dengan baik, urapi lidah bibirnya agar apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini hanyalah kebenaran dari firman-Mu semata. Terima kasih ya Bapak. Yang di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Suara saya terdengar jelas ya? Oke, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang tema yang masih berkaitan dengan perdamaian. Karena kita masih berada dalam bulan September ya Bapak Ibu Saudara, yaitu tema tentang memperjuangkan perdamaian. Mari saja kita semua untuk membuka satu bagian firman Tuhan dari kitab Yesaya, pasalnya yang ke-32, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Yesaya pasal 32, ayat 1 sampai ayat 8. Saya akan meminta beberapa dari kita untuk membantu membacakan satu ayat ya Bapak Ibu. Yesaya 32 ayat 1 sampai ayat 8. Saya akan bacakan ayat yang pertama, lalu ayat yang kedua minta tolong Ibu Ruth ya untuk boleh membacakan nanti. Yesaya ayat 32, Raja yang adil. Ayat yang pertama, sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Ayat kedua, Bu Ruth boleh bantu bacakan. Dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin dan tempat perlindungan terhadap angin ribut. Seperti aliran-aliran air di tempat kering, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Ayat 3 boleh minta tolong Pak Alep untuk bantu bacakan. Lalu nanti ayat 4 minta tolong Bu Leoni ya untuk bantu bacakan. Yesaya 32 ayat 3. Alepnya belum di-unmute. Atau mungkin ayat 3 sudah ketemu Pak Alep? Yesaya 32 ayat 3. Dulu. Oke, Bu Leoni dulu ayat 3 ya, nanti ayat 4-nya Pak Alep ya. Mata orang-orang yang melihat tidak lagi akan tertutup, dan telinga orang-orang yang mendengar akan memperhatikan. Yesaya 32 ayat 4 Pak. Tolong dilewati dulu deh, ini error. Belum bisa buka. Oke Pak Alep. Ayat ya, 4 maaf. Ya, Pak Alep, ayat 4 boleh minta tolong Om Madani. Yesaya 32 ayat 4. Oke, Om Madani kayaknya belum ini. Ayat 4 boleh minta tolong Bu Yuli dulu kalau bisa. Saya ketemu 32 ayat 4. Hati orang-orang yang terburu nafsu akan tahu menimbang-nimbang, dan lidah orang-orang yang gegap akan dapat berbicara jelas. Terima kasih Bu Yuli. Ayat 5 minta tolong Pak Alep, nanti ayat 6 minta tolong Om Madani ya untuk bacakan ya. Orang bebal tidak akan disebutkan lagi orang yang berbudi luhur, dan orang penipu tidak akan dikatakan terhormat. Ayat 6 Om Madani, Yesaya 32 ayat 6. Yesaya 32 ayat 6.
Sebab orang bebal mengatakan kebebalan, dan hatinya merencanakan yang jahat, yaitu bermaksud murtad dan mengatakan yang menyesatkan tentang Tuhan, membiarkan kosong perut orang lapar dan orang haus kekurangan minuman. Terima kasih. Ayat 7 nanti minta tolong Bu Indriati, ayat 8 minta tolong Bu Hana ya untuk bacakan nanti. Ayat 7, kalau penipu akalannya adalah jahat. Ia merancang perbuatan-perbuatan keji untuk mencelakakan orang sengsara dengan perkataan dusta, sekalipun orang miskin itu membela haknya. Ayat 8, tetapi orang yang berbudi luhur merancang hal-hal yang luhur. Ia selalu bertindak demikian. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesediaannya membaca firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini. Ya Bapak Ibu saudara, di dunia ini saya yakin hidup di dalam perdamaian tuh jadi kerinduan setiap orang. Kita pasti merindukan sebuah dunia di mana kita bisa hidup berdampingan, kita hidup rukun satu dengan yang lain, tanpa harus memandang suku, memandang ras, agama, ataupun golongan. Tapi kenyataannya yang kita lihat sehari-hari, yang kita lihat dalam kehidupan kita, tidak seindah itu, bukan Bapak Ibu? Perdamaian yang seringkali kita idam-idamkan itu malah justru tercoreng dengan keegoisan dari orang-orang yang merasa dirinya benar, dan dia berusaha mempertahankan kebenaran itu, bahkan dia tidak bisa menghargai pendapat orang lain. Dan akhirnya bukan perdamaian yang kita rasakan, tapi justru konflik dan pertengkaran yang tidak ada habis-habisnya dalam kehidupan kita, Bapak Ibu saudara. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya bagi kita anak-anak Tuhan, terlebih bagi kita sebagai orang-orang Mennonite yang mencintai perdamaian, untuk bisa memperjuangkan perdamaian itu di tengah dunia yang penuh dengan konflik dan pertengkaran ini, Bapak Ibu saudara. Karena itulah pada hari ini kita akan sama-sama belajar dari teks yang kita baca tadi, yaitu dari Yesaya pasal 32, secara khusus ayat yang 1, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Nah, Bapak Ibu saudara, sedikit informasi singkat gitu ya. Teks ini kemungkinan besar ditulis pada waktu Raja Hizkia naik sebagai Raja Israel. Nah, Hizkia pada waktu itu digambarkan sebagai raja yang adil. Tapi sayangnya di dalam perjalanannya ia memerintah Israel, Hizkia tidak berhasil menggenapi gambaran dari sang raja adil yang sempurna itu, Bapak Ibu saudara. Nah, karena itulah teks ini juga menjadi satu gambaran akan sang raja adil yang nantinya dalam perjanjian baru digenapi di dalam pribadi Yesus Kristus, yaitu Mesias, anak Daud. Nah, tadi kalau kita baca, Bapak Ibu saudara, raja adil itu digambarkan sebagai sosok pemimpin yang akan memberikan pengaruh kepada para penguasa. Dan gambaran sang raja adil tadi adalah ia mampu menerapkan, menegakkan, memberlakukan nilai-nilai yang berporos kepada kebenaran, kepada keadilan, kepada kasih, dan kepada perdamaian, Bapak Ibu saudara. Sosok sang raja adil ini digambarkan sebagai sosok yang tidak memimpin berdasarkan kehendaknya sendiri, dan ia tidak memimpin dengan berbagai kepentingan politiknya, melainkan ia memimpin dengan nilai-nilai yang kekal, yaitu nilai-nilai kerajaan Allah. Dan di dalam perjanjian baru, pada masa perjanjian baru, kita melihat bahwa nilai-nilai kerajaan Allah ini ditegakkan melalui kehidupan dan pelayanan dari Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Di ayat 1 dan 2, tadi kita sama-sama membaca dan mendengarkan, dikatakan bahwa para pemimpin yang ada di bawah pimpinan sang raja adil ini akan memimpin menurut keadilan. Dan kata-kata yang dijelaskan ini menurut saya sangat baik ya Bapak Ibu. Dikatakan, dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin dan tempat perlindungan terhadap angin ribut. Seperti aliran-aliran air di tempat kering, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus, Bapak Ibu saudara. Jadi digambarkan bahwa sosok pemimpin-pemimpin yang memimpin menurut keadilan di bawah pemerintahan sang raja adil ini digambarkan dengan begitu indah ya. Mereka dikatakan jadi tempat perteduhan
di kala cuaca buruk yang terjadi. Mereka jadi sebuah naungan bagi tempat yang tandus. Kita bisa melihat bahwa betapa dari gambaran yang digambarkan ini, mereka bukan sekedar memberikan keadilan Bapak Ibu Saudara, tapi mereka juga memberikan suatu ketenangan, memberikan suatu kedamaian bagi orang-orang yang mereka pimpin. Dan ini berarti bahwa kehadiran seseorang yang dipimpin oleh Sang Raja Adil tadi akan turut menegakkan kasih, kebenaran, keadilan, termasuk juga perdamaian bagi situasi yang ada di sekitar mereka, Bapak Ibu Saudara. Dan selanjutnya dikatakan bahwa menegakkan nilai-nilai kerajaan Allah itu harus dilakukan dalam sebuah aksi yang aktif, bukan pasif. Sehingga terjadi sebuah perubahan atas orang-orang yang menerima aksi tersebut. Di ayat yang ketiga dan keempat tadi kita membaca dikatakan bahwa mata orang-orang yang melihat tidak lagi akan tertutup, dan telinga orang-orang yang mendengar akan memperhatikan. Hati orang-orang yang terburu nafsu akan tahu menimbang-nimbang, dan lidah orang-orang yang gagap akan dapat berbicara jelas. Jadi ada sebuah perubahan yang terjadi atas hidup orang-orang yang dipimpin oleh Sang Raja Adil tadi, Bapak Saudara. Mata orang yang buta akan melihat, orang yang mendengar mereka akan memperhatikan, orang yang terburu nafsu mereka akan menimbang, dan lidah orang-orang yang gagap akan dapat berbicara. Orang-orang yang hidupnya selama ini berfokus kepada kedagingan, kepada diri mereka sendiri, akan mengalami perubahan dan hidup mereka akan dipulihkan. Dan yang selanjutnya di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7, kita melihat bahwa ini menyatakan sebuah situasi di mana ketika keadilan itu ditegakkan, maka orang-orang bebal tidak akan dibela dan penipu tidak akan dihormati, sekalipun seolah-olah mereka memperhatikan orang-orang kecil. Orang-orang yang berbudi luhur akan semakin bermunculan sehingga rancangan luhur dapat dinyatakan dan terjadi secara konsisten. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari satu ayat yang sebenarnya cukup singkat ya Bapak Ibu, ayat 1 sampai ayat 8 saja. Tapi kita bisa melihat bahwa firman Tuhan yang kita baca hari ini menggambarkan dengan sangat baik dan dengan sangat jelas menurut saya pribadi, sebuah keadaan di mana dunia yang dipimpin oleh Sang Raja Adil tadi, atau dunia yang dipimpin oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, itu jadi sebuah dunia yang indah, sebuah dunia yang penuh dengan perdamaian, sebuah dunia yang tenang, sebuah dunia yang sangat sedikit dengan konflik dan pertengkaran. Pertanyaannya, apakah kehidupan kita, para pengikutnya, apakah kehidupan kita, orang-orang yang diperintah, yang dipimpin oleh Sang Raja Adil, itu juga sudah membawa keadaan yang demikian pula bagi sekitar kita, Bapak Ibu Saudara? Ini jadi satu pertanyaan yang boleh kita renungkan. Secara khusus nanti ketika kita menjalani hari-hari kita ya, selama satu hari ini kita menjalani hari-hari kita, apakah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang yang dipimpin oleh Raja Adil, juga sudah menjadi kehidupan yang membawa perdamaian bagi sekitar kita. Nah, Bapak Saudara yang terkasih, kalau kita ingin menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah dan membawa perdamaian dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, kita ingin memperjuangkan perdamaian itu bagi orang-orang yang di sekitar kita, maka yang harus kita lakukan yang terutama adalah kita harus senantiasa menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita. Karena bagaimana kita bisa mengerti dan memahami nilai-nilai kerajaan Allah itu, dan akhirnya kita dapat melakukan. Satu-satunya cara adalah kita harus mengerti firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan harusnya menjadi pedoman hidup kita, menjadi standar hidup kita di dunia ini. Tapi, sayangnya, semakin berkembangnya zaman, semakin maju juga dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan seringkali tidak menjadi satu-satunya pedoman utama atau satu-satunya standar hidup bagi orang-orang percaya. Ada standar-standar lain, ada pedoman-pedoman hidup lain yang kita pegang. Dan salah satunya yang sering kita pegang adalah apa kata dunia ini atau perkataan orang lain terhadap diri kita. Dan seringkali ketika kita terlalu mendengarkan pendapat orang lain, seringkali ketika kita terlalu mendengarkan suara dari dunia ini, apa yang tertera di dalam firman Tuhan ini seolah-olah menjadi usang dan ditinggalkan, Bapak Ibu Saudara.
Karena apa yang dia katakan oleh firman Tuhan ini digantikan oleh apa yang baru dan menggiurkan. Tapi kalau kita kritisi Bapak Ibu Saudara, bukankah standar hidup yang dikatakan atau yang ditentukan oleh dunia ini, yang dikatakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, seringkali merupakan standar hidup yang tidak sesuai, bahkan bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan yang kita baca, Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan ya, generasi muda zaman sekarang, Bapak Ibu Saudara yang punya anak, yang punya cucu, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, generasi muda zaman sekarang itu lebih lemah, lebih rentan. Makanya ada orang-orang atau ada peneliti, ada mereka yang mengatakan bahwa generasi muda zaman sekarang ini seperti stroberi. Jadi mereka disebut dengan generasi stroberi. Karena mereka tuh lunak, gampang rusak begitu Bapak Ibu Saudara. Dan itu sebenarnya disebabkan karena anak muda zaman sekarang mudah sekali dipengaruhi oleh sekitar mereka. Mereka mudah sekali dipengaruhi oleh omongan orang yang ada di sekitar mereka. Mereka menentukan bahwa standar hidup yang baik itu adalah apa yang menurut orang-orang banyak itu benar, Bapak Ibu Saudara. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan ya, zaman sekarang tuh banyak penyakit baru, apalagi anak-anak muda zaman sekarang tuh banyak mengalami yang namanya penyakit mental. Kalau kata mereka tuh bahasa gaulnya mental health, Bapak Ibu. Jadi banyak yang mereka merasa itu, aduh aku capek nih mentalku, stres ini itulah, aku merasa insecure, aku merasa rendah diri, dan banyak hal lainnya yang mereka alami. Kenapa mereka alami seperti itu? Karena mereka menentukan bahwa pedoman hidup mereka, standar hidup mereka tuh bukan lagi firman Tuhan, tetapi omongan orang banyak. Dan seringkali omongan orang banyak atau suara dunia ini tidak sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, Bapak Ibu Saudara. Apalagi zaman sekarang ada media sosial. Dan itu menjadi satu hal yang semakin memperkeruh kehidupan mereka. Karena media sosial menggoda anak-anak muda untuk lebih dikenal melalui tombol like yang ada dalam setiap postingan mereka, melalui komen yang ada dalam postingan mereka. Dan pada akhirnya media sosial juga menuntun mereka untuk memiliki gaya hidup yang disukai atau dilakukan oleh banyak orang. Dan semuanya kalau kita lihat itu pada akhirnya berfokus pada diri sendiri, Bapak Ibu Saudara. Padahal kalau kita perhatikan umat Tuhan, para pengikut Kristus itu harusnya hidup oleh standar yang Tuhan buat, yaitu firman Tuhan. Bukan standar dunia ini, bukan apa yang dikatakan oleh orang, Bapak Ibu Saudara. Dan firman Tuhan menjabarkan dengan begitu banyak pedoman sikap hidup yang harus kita ikuti daripada standar hidup dunia ini, Bapak Ibu Saudara, yang akan terus berganti dan yang akan terus berubah. Karena itu bukan sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Nah, kalau kita perlu role model, kalau kita perlu teladan agar hidup kita semakin berpadanan dengan firman Tuhan, maka role model kita itu bukan lagi orang-orang yang ada di luar sana, bukan lagi public figure yang diidamkan oleh banyak orang lainnya. Karena Alkitab menyajikan ada banyak role model di dalamnya. Tetapi Sang Raja Adil yang kita sama-sama renungkan hari ini adalah teladan yang utama. Dia adalah role model yang sejati bagi kita, yaitu Mesias di dalam Yesus Kristus. Dan ini sudah menjadi satu kewajiban bagi kita, agar di dalam kehidupan kita sebagai pengikutnya, sebagai orang-orang yang dipimpin oleh Sang Raja Adil ini, agar kita juga boleh terus memandang Ia sebagai contoh, sebagai teladan, sebagai role model dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Tadi dikatakan, firman Tuhan mengatakan bahwa Raja Adil ada pribadi yang menegakkan kasih bagi mereka yang hina, menegakkan keadilan bagi mereka yang dicurangi, dan menegakkan kebenaran bagi mereka yang tersesat. Dia juga adalah seorang sosok yang memberikan perdamaian bagi mereka yang ada dalam perseteruan. Maka kalau kita menyebut diri kita sebagai umat Tuhan, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang yang dipimpin oleh Raja Adil di dalam Yesus Kristus, maka seharusnya Kristus juga menjadi pedoman hidup kita, menjadi satu-satunya teladan di dalam hidup kita. Dan kehidupan kita di dunia ini sudah seharusnya memancarkan nilai-nilai kerajaan Allah, sehingga dapat berpadanan dengan firman Tuhan, dan kita pun dapat berdampak bagi sesama.
Dengan kita menghidupi nilai-nilai tersebut, maka kehidupan kita yang sesungguhnya telah memperjuangkan terjadinya damai sejahtera bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Pertanyaan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dan kepada siapakah kita harus memperjuangkan damai sejahtera itu? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, caranya adalah dengan menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah tadi, yaitu kasih, kebenaran, keadilan, dan perdamaian. Kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan, yaitu nilai-nilai kerajaan Allah, bukan dengan standar hidup yang dibuat oleh manusia. Saya yakin ini jadi satu hal yang sudah kita tahu, sudah kita pahami, dan kita sudah sering mendengar hal ini, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kenyataannya di dalam kehidupan kita tidak semudah itu. Sering kali kita lebih mendengarkan, kita lebih tergoda, kita lebih tergiur dengan apa yang orang-orang katakan, dengan pendapat orang lain terhadap kita, daripada pendapat firman Tuhan, pendapat Tuhan kita terhadap diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Karena itulah ini jadi satu hal yang harus terus-terusan kita ingat, Bapak Ibu, bahwa kita harus terus menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah, dan yang menjadi standar buat hidup kita adalah firman Tuhan, bukan yang lainnya. Dan terlebih dahulu di dalam hidup kita harus terus memandang kepada Sang Raja Adil itu. Kita harus terus menanamkan di dalam hati kita, dalam kehidupan kita, bahwa yang harus kita pegang adalah kasih, kebenaran, keadilan, dan perdamaian tadi. Karena itu, kalau kita ingin menerapkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam kehidupan kita harus terus membaca dan menghidupi firman Tuhan dalam hidup kita. Karena hanya itulah kuncinya, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, bukan hanya menerapkan nilai-nilai itu bagi kita sendiri, tapi kita juga harus menerapkannya bagi orang-orang yang membutuhkan. Karena kita tahu banyak orang-orang di luar sana yang belum pernah merasakan damai sejahtera yang sejati yang ada di dalam Kristus. Dan kalau kita bingung nih kepada siapa kita harus memperjuangkan damai sejahtera itu, lihatlah di sekeliling kita, Bapak Ibu Saudara. Kita masih menemukan orang-orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Banyak orang-orang di luar sana yang untuk bisa hidup sehari-hari, untuk bisa makan hari lepas hari, mereka masih kesusahan. Dan itu jadi tugas kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang yang dipimpin oleh Sang Raja Adil, untuk juga membawa perdamaian kepada mereka. Tadi dikatakan bahwa orang-orang yang dipimpin oleh Sang Raja Adil, mereka seperti tempat perteduhan terhadap angin, seperti tempat perlindungan terhadap angin ribut, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Nah, bukankah berarti seharusnya hidup kita juga menjadi seperti itu, Bapak Ibu? Menjadi tempat perteduhan, menjadi naungan, menjadi tempat perlindungan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan gak usah jauh-jauh, Bapak Ibu. Gak usah kita melangkah keluar dari rumah kita. Di rumah kita pun ada orang-orang yang juga perlu mendapatkan hal-hal itu. Baik itu keluarga kita, baik itu pasangan kita, anak-anak kita, atau mungkin orang-orang yang bekerja di rumah kita. Kalau kita yang punya pembantu rumah tangga, kita yang punya supir, seharusnya kita menerapkannya kepada mereka terlebih dahulu, pada orang-orang yang dekat kepada kita. Nah, Bapak Saudara, itulah yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang dipimpin oleh Sang Raja Adil tadi, yaitu mengupayakan perdamaian bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena orang-orang yang ada di sekeliling kita adalah orang-orang yang perlu menikmati dan merasakan damai sejahtera di bawah pimpinan Sang Raja Adil, sama seperti kita. Orang-orang di sekeliling kita juga adalah orang-orang yang terdekat dengan kita, seperti yang saya katakan tadi, yaitu keluarga kita, rekan kerja kita, teman-teman kita, siapapun yang secara lokasi berdekatan dengan kita, Bapak Ibu. Karena itu marilah kita bersama-sama hari ini kita sudah mendengarkan bagaimana seharusnya dunia yang dipimpin oleh Tuhan kita, Sang Raja Adil, yaitu Yesus Kristus. Dan sekarang sudah saatnya bagi kita untuk juga bukan hanya merasakan, tetapi juga kita boleh menerapkan nilai-nilai itu, sehingga setiap orang yang ada di sekitar kita juga boleh merasakan damai sejahtera di dalam kehidupan mereka. Marilah kita bersama-sama memperjuangkan perdamaian di tengah dunia ini. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Tuhan, firman-Mu sudah diberitakan. Kiranya tolonglah kami ya Tuhan, agar kami boleh juga hidup
dengan terus memperjuangkan perdamaian dalam kehidupan kami. Agar sama seperti Engkau, Sang Raja Adil itu, kami boleh menjadi tempat perlindungan, kami boleh menjadi tempat perteduhan, kami boleh menjadi naungan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Karena kami tahu, semakin kesini dunia kami semakin bobrok ya Tuhan. Banyak konflik, banyak pertengkaran, banyak kejahatan yang terjadi. Tapi kami juga tahu bahwa Engkau mengutus kami untuk menjadi terang di tengah dunia yang gelap ini. Untuk boleh memperjuangkan perdamaian, sehingga orang-orang di luar sana boleh merasakan kasih, boleh merasakan damai sejahtera yang sejati di dalam Engkau. Karena itu tolonglah kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saya serahkan kembali kepada Ibu Indriati. Terima kasih Kak Niko untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebentar lagi kita akan naikkan pokok doa syafaat yang sudah saya bagikan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang belum mendapatkan saya kirimin pokok doa, silahkan ambil bagian pokok doa yang tertera di layar. Nanti kami minta Mbak Dwi yang tutup dalam doa ya Mbak Dwi. Sebelum kita berdoa, kita naikkan pujian, sebuah pujian Yesus Jurumudiku. Yesus, aku cinta padamu, hidupku ada dalam tangan-Mu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta, Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan nama-Mu, ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus, Engkau jurumudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku.
Yesus, ku agungkan namamu, ku puji, ku sembah kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus, Engkau juru mudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah. Yesus menopang hidupku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus, Engkau juru mudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah. Yesus menopang hidupku. Yesus menopang hidupku. Mari kita berdoa, nanti penutup doa akan dibawakan oleh Mbak Dwi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk persidangan MPL yang sedang dilakukan hari ini. Biarlah apa yang dilakukan oleh Sinode GKMI akan semakin memuliakan nama Tuhan, juga untuk pertumbuhan jiwa-jiwa yang bergabung di dalam komunitas GKMI. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami ya Tuhan, tempat di mana kami bernaung, kiranya Tuhan menolong para pemimpin kami sehingga mereka memikirkan apa yang menjadi kepentingan bangsa ini, kepentingan rakyat ini, bukan untuk kepentingan pribadi dan golongan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semua seru doa kami ya Tuhan, di dalam nama-Mu, apa yang tidak bisa kami sampaikan, biarlah kiranya Engkau mengetahuinya ya Tuhan, kami percaya itu. Kiranya damai sejahtera Kristus senantiasa memenuhi hati kami semua, dan pikiran kita, dan juga hidup kita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku